Shalom, selamat datang di pelajaran agama Kristen. Mari kita bernyanyi dari lagu berikut ini. Di tanganmu, ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya untukmu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas perlindungan dan bimbingan-Mu. Pagi ini kami ingin memulai pelajaran, sertai dan berilah kami kemudahan dalam menerima ilmu-Mu Bapa. Semoga usaha kami dan rahmat-Mu dapat menghasilkan buah yang berguna bagi kami sekarang dan nanti. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat. Cinta kasih yang total. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang cinta kasih yang total. Sehingga demi cinta itu, orang yang memperlihatkannya tidak segan-segan untuk berkorban. Hal ini tampak jelas di dalam kehidupan dan pengorbanan Tuhan Yesus seperti yang dapat kita temukan dalam kitab Filipi 2 ayat 5-11. Dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi kesed. Menurut sastra etika Yahudi, kesed atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Cinta kasih dapat diartikan sebagai kesediaan untuk berkorban. Kita dapat mengambil contoh pengorbanan diri dari seorang pejuang hak asasi manusia bagi kelompok yang tertindas, Dr. Martin Luther King. Dr. Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta gereja baptis yang berkulit hitam dari Amerika Serikat. King adalah seorang tokoh pemimpin perjuangan hak-hak sipil masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. King telah merasakan kasih Yesus Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena cinta kasih Kristus itulah, ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. Di dalam Alkitab kita dapat belajar mengasihi dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 15 ayat 11-32 tentang anak yang hilang. Kita saksikan video berikut ini. Ada seseorang memiliki 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena dia telah mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab ayahnya. Katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepada dia, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus tetap berada bersama umat Allah agar kita selalu dilindunginya. Bapa yang menyayangi kita dan memenuhi kebutuhan kita. Jangan sampai kita tergoda untuk mencari kesenangan di negeri yang jauh. Yang kedua, jika kita menjauh dari Allah, kita harus dengan rendah hati kembali kepada Bapa kita, supaya kita punya hubungan yang baik dengannya lagi. Yang ketiga, kita harus meniru sang ayah yang baik hati dan berbelas kasihan. Sebagai umat Allah, kita harus rela mengampuni dan siap menyambut orang-orang yang sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Kelahiran Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah Bapa bagi kita di dunia mestinya sudah bisa kita rasakan di masa kini juga. Ketika Yesus masih ada secara fisik di sekitar 2000 tahun yang lalu, orang banyak sudah bisa menikmati kehadirannya. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 9-21, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku, Engkau Allah yang berkuasa atas hidupku. Aku ingin berkembang sebagai remaja yang meneladanimu. Pribadi yang kuat, tangguh, sederhana seperti hidup Tuhanku. Selalu memuliakan Tuhan menjadi berkat dalam keluargaku. Aku ingin berkorban bagi keluargaku sebagai tanda kasihku bagi keluarga dan Tuhanku. Arahkan masa depanku berkembang dan tumbuh bersamamu. Ingin aku persembahkan masa depan bagimu Tuhanku. Amin.